Sekali lagi ya, bukan masalah engine shutdown dan engine running, tapi indikator ini adalah menunjukkan oli panas dan oli dingin ya sahabat sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Hai guys, saya Diki Purwandi. Kita bertemu lagi di channel kesayangan kita, channel Mas Karebet. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengenalan komponen dan P2H 777E Caterpillar. Pada kesempatan video konten yang lalu ya, saya sudah membahas pengenalan komponen. Nah, sekarang saatnya saya membahas terkait dengan P2H OHT 777E Caterpillar. Jadi bagi para sahabat-sahabat sekalian, terutama operator yang belum menonton part 1, mohon ditonton dulu agar nanti penjelasan di part kedua ini bisa saling berkolerasi dan berhubungan ya sahabat sekalian. Jadi ketika melakukan P2H itu kita tidak perlu melakukan pengecekan terlalu menyeluruh ya, sesuai checklist sahabat sekalian. Jadi cek aja di bagian yang betul-betul kritikal sahabat sekalian ya. Inti daripada P2H ini adalah mendapatkan temuan-temuan kritikal ya pada unit truk terutama ya yang akan kita bahas ini. Dan juga selain itu produksi pun tetap terjaga ya sahabat sekalian. Jadi kalau kita terlalu lama P2H juga kita lambat untuk beroperasi dan otomatis produksi juga akan terganggu ya sahabat sekalian ya. Jadi pada intinya di sini P2H adalah untuk mengetahui kondisi secara keseluruhan unit kita layak operasi atau tidak. Akan tetapi kita juga harus mempertimbangkan waktu daripada P2H ya. P2H itu jangan terlalu lama karena yang pasti akan mengganggu yang namanya produksi ya sahabat sekalian. Jadi P2H itu sebisa mungkin waktunya cepat tapi berkualitas sahabat sekalian. Nah, di sini saya akan memaparkan poin-poin penting untuk P2H operator yang mana poin-poin ini sering menjadi temuan ya, terutama di OHT 777E Caterpillar sahabat sekalian. Nah, mari kita bahas secara detail ya sahabat sekalian ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, yang pertama dan yang utama adalah kita wajib melakukan cek level fluida ya sahabat sekalian. Nah, fluida yang pertama yang wajib kita cek adalah yang namanya level oli engine ya sahabat sekalian ya. Jadi kita harus ke bagian atas, kemudian kita buka cover untuk pengecekan oli engine. Kita tarik dipsticknya ya sahabat sekalian dan kita lap menggunakan majun ya atau kain lap, kemudian kita masukkan lagi. Kemudian kita tarik untuk yang kedua kalinya dan kita cek sahabat sekalian. Nah, sesuai dengan ilustrasi yang ada di gambar ya. Nah, ada simbol F dan L yaitu full dan low ya sahabat sekalian ya. Nah, jadi oli engine harus berada di antara itu sahabat sekalian. Nah, jika oli engine berada di bawah low, maka tidak direkomendasikan untuk beroperasi. Jadi kita harus melaporkan dahulu kepada teknisi atau mekanik ya untuk menambah oli engine ini sahabat sekalian. Nah, untuk pengecekan oli engine ini sangat penting ya sahabat sekalian karena ini sangat fatal sekali ketika tidak ada atau kurang oli engine pada unit kita, itu akan berakibat fatal. Unit kita bisa mengalami yang populernya disebut jemet ya sahabat sekalian ya. Nah, ini jangan sampai terjadi lah karena yang pasti akan menimbulkan cost yang sangat tinggi ya sahabat sekalian ya. Nah, kemudian kita cek fluida yang kedua yaitu coolant level sahabat sekalian. Nah, untuk 777E ini khususnya ya, pengecekannya cukup mudah. Jadi kita cukup mengintip di gelas penduga ya sahabat sekalian atau side glass. Nah, di sana akan terlihat tuh
levelnya coolant kita ya sahabat sekalian ya. Nah, untuk kekurangan daripada coolant level itu juga berdampak fatal sahabat sekalian. Jadi engine kita akan overheat dengan cepat ya sahabat sekalian ya. Nah, untuk overheat ini memang dia tidak berdampak langsung merusak engine seperti kegagalan pelumasan ketika tidak ada oli engine ya sahabat sekalian ya. Dia tidak langsung merusak, akan tetapi jika terlalu sering yang namanya overheating pada engine itu akan sangat mendukung mengurangi umur engine. Intinya ketika engine kita sering overheat, yang pasti dia akan mengurangi umur ya sahabat sekalian ya, daripada lifetime engine kita, dan bahkan bisa mencapai 50% umurnya yang normal ya sahabat sekalian ya. Nah, kemudian selanjutnya kita cek juga yang namanya dust indicator pada air filter ya sahabat sekalian. Nah, kita bisa lihat 3 kategori ya yang ada di tampilan layar sahabat sekalian. Nah, ketika kita menemukan dust indicator nomor 1, itu artinya filter kita masih bersih sahabat sekalian ya. Nah, ini masih bagus lah. Kemudian yang kedua, nah ini mulai indikasinya filter kita sudah mulai tersumbat ya sahabat sekalian. Nah, ini rekomendasinya adalah kita meminta bantuan teknisi atau mekanik untuk minimal disemprot dulu lah ya, untuk mengurangi sumbatan yang ada di air filter kita sahabat sekalian. Nah, kemudian yang ketiga, ini sudah parah ya sahabat sekalian ya. Jadi filter kita ini sudah tersumbat sahabat sekalian. Nah, biasanya kalau yang sampai di kategori 3 ini rekomendasinya adalah kita minta ganti filter ya sahabat sekalian ya. Nah, kemudian kita juga harus cek yang namanya oil level steering ya sahabat sekalian ya. Nah, itu sesuai yang ada di side glass ya, atau gelas penduga. Pastikan level oli berada di garis hijau ya sahabat sekalian ya. Nah, kita harus ingat oli steering adalah prioritas karena ini menyangkut steering system, dan steering system adalah priority pada sistem unit track ya sahabat sekalian, karena resikonya sangat tinggi ketika oli steering itu habis ya atau kosong ya sahabat sekalian ya. Nah, unit bisa menabrak sahabat sekalian ya. Nah, kemudian sahabat sekalian, ketika kita turun ke bawah, kita pastikan coba di area radiator, apakah radiator kita ini banyak debu atau banyak kotoran ya. Nah, jika banyak debu ataupun lumpur, harapannya bisa disemprot dulu sahabat sekalian, karena ini akan mengganggu sistem pendinginan pada unit kita. Ingat ya, ketika unit kita kategorinya sering overheat atau mendekati overheat saja, itu akan mengurangi umur engine kita ya sahabat sekalian ya. Nah, kemudian kita ke sebelah kiri bagian engine sahabat sekalian. Nah, kita harus cek yang namanya V-belt ya sahabat sekalian ya, karena di sini sering terjadi V-belt kita putus tapi kita tidak mengetahuinya sahabat sekalian. Nah, terutama teman-teman operator ya, mohon sekali untuk mengecek yang namanya V-belt ini sahabat sekalian ya. Untuk mengecek kekencangannya akan sulit, tapi kalau untuk mengecek putus tidaknya itu sangat mudah sahabat sekalian. Nah, itu secara visual saja itu bisa dilihat, baik V-belt untuk radiator maupun V-belt untuk alternator dan AC ya sahabat sekalian. Nah, itu harus kita cek semuanya, karena ini akan berdampak kembali ke overheating lagi sahabat sekalian ya. Ini sangat penting sekali. Nah, kemudian sahabat sekalian, di sebelah kanan itu ada yang namanya water separator ya sahabat sekalian. Nah, di beberapa unit juga ada yang tidak dilengkapi, tapi jika kita
mengoperasikan ya teman-teman operator, unit yang ada water separatornya, mohon dicek di gelasnya itu sahabat sekalian. Nah, jika gelasnya itu sudah penuh air ya, warnanya biasanya kekuningan atau kecoklatan ya, tidak bening lagi. Nah, itu mohon diputar di bagian skru di bawah itu sahabat sekalian ya, untuk di drain kandungan airnya ya sahabat sekalian ya. Nah, jadi ini dampaknya adalah nanti ke mechanical injector sahabat sekalian. Nah, jika sudah terlalu penuh air, maka air ini akan ikut ke yang namanya high pressure fuel system sahabat sekalian, dan disitu akan terinjek bersama dengan fuel, dan nanti itu akan berdampak ke umur injektor ya sahabat sekalian ya. Jadi ini perlu dilakukan pengecekan dan pengedrenan ketika sudah penuh dengan air ya sahabat sekalian ya. Nah, kemudian kita ke sebelah kiri unit. Nah, di sini ada dua tangki ya sahabat sekalian ya. Yang pertama adalah tangki hidrolik. Kita pastikan di sana ada dua indikator ya. Yang pertama adalah yang di atas, yaitu indikator untuk level oli hidrolik ketika dalam bodi dalam keadaan turun full ya sahabat sekalian ya. Nah, itu harus di posisi hijau, tidak boleh di posisi merah. Kalau posisi merah berarti kurang dan harus ditambah sahabat sekalian ya. Dan yang di bawah itu adalah indikator untuk pengecekan ketika dalam bodi posisi rise full ya, atau full rise ya sahabat sekalian ya. Nah, ketika full rise, yang indikator bawah itu harus full di sana. Ketika kurang atau tidak ada, maka jangan sekali-kali merunning engine ya sahabat sekalian ya, karena itu bisa merusak yang namanya hydraulic pump ya sahabat sekalian ya. Nah, kemudian di belakangnya itu ada yang namanya transmisi oil tank, dan di sana ada dua indikator sahabat sekalian. Nah, ini perlu diketahui kepada semua operator maupun mekanik ya sahabat sekalian ya. Jadi dua indikator ini yang sering teman-teman kita itu salah persepsi adalah, ini adalah dua indikator, yang bawah itu untuk engine running dan yang atas itu untuk engine shutdown ya. Padahal bukan seperti itu sahabat sekalian. Ini adalah indikator ketika temperatur oli transmisi itu dalam keadaan dingin atau panas. Nah, ketika dalam keadaan dingin, maka kita lihat yang bawah sahabat sekalian ya. Nah, ketika dalam kondisi oli transmisi panas, kita harus melihat yang atas sahabat sekalian. Nah, posisinya di antara keduanya itu harus pada posisi hijau. Nah, kapankah kondisi oli transmisi dingin dan panas? Nah, oli transmisi dingin itu ketika unit tidak dioperasikan lumayan lama sahabat sekalian, bisa mungkin 2 jam atau 3 jam. Nah, itu kategorinya oli dingin. Nah, ketika oli dingin, kita harus ngecek yang bawah sahabat sekalian ya, indikator yang bawah ya. Kemudian oli yang panas itu seperti apa? Yaitu oli panas adalah ketika unit itu sudah dioperasikan lebih dari 1 jam sahabat sekalian. Nah, kita harus melihat indikator yang atas. Jadi ini bukan masalah, sekali lagi ya, bukan masalah engine shutdown dan engine running, tapi indikator ini adalah menunjukkan oli panas dan oli dingin ya sahabat sekalian ya. Untuk oli dingin itu di bawah, untuk oli panas itu di atas, karena oli panas kan dia memuai ya sahabat sekalian ya. Nah, kemudian sahabat sekalian, di bagian belakang ini teman-teman operator harus rajin-rajin mengecek yang namanya baut dan pin suspensi sahabat sekalian ya. Baut dan pin suspensi ini sering kendor atau sering lepas atau bahkan hilang sahabat sekalian. Nah, maka harus sering-sering dicek, diraba aja ya oleh teman-teman kita operator, cukup untuk mengetahui kondisi baut dan pin suspensi ya.
baik kiri, kanan, atas, dan bawah. Kemudian juga baut pin area stabilizer atau dogbon ya sahabat sekalian ya. Itu ada tengah dan kanan ya, yang nempel ke frame dan nempel ke differential housing. Itu harus dicek juga sahabat sekalian. Kadang-kadang dia kendor, bahkan kadang-kadang bautnya udah hilang sahabat sekalian. Nah, dampaknya ketika pin-pin dan baut pada area ini itu hilang atau lepas, itu sangat fatal sahabat sekalian. Suspensi kita bisa hancur, dan kemudian frame kita itu kalau stabilizernya itu lepas, itu akan condong ke kiri dan mengenai tire ya sahabat sekalian ya, dan tire bisa rusak, frame akan scratch dan lain-lain, pokoknya fatal lah sahabat sekalian ya. Jadi harus dicek ya sahabat sekalian ya untuk pin dan baut suspensi dan stabilizer atau dogbon ya sahabat sekalian ya. Nah, kemudian sahabat sekalian kita lakukan pengecekan pada area kolong unit sahabat sekalian. Jangan sampai ada kita membiarkan misal kebocoran ya sahabat sekalian. Itu kebocoran itu harus kita deteksi secara dini. Jadi jangan sampai terlewat seperti itu ya sahabat sekalian. Atau bagian daripada bagian bawah unit yang terlepas, misal bottom guard sahabat sekalian. Bottom guard engine itu jangan sampai dia lepas, karena beberapa kejadian itu lupa mengecek area kolong, ternyata bottom guard engine itu sudah lepas, sudah hilang sahabat sekalian, dan yang terjadi adalah engine-nya pecah untuk oil pan-nya ya, karena tidak ada bottom guard sahabat sekalian. Nah, ini juga dicek area kolong di bagian tengah ya, dan juga di bagian belakang ya sahabat sekalian ya. Nah, kemudian dicek area kiri bagian engine, bagian suspensi ya sahabat sekalian ya. Baik suspensi kiri dan suspensi kanan harus dicek semuanya kondisinya secara visual saja. Nah, kemudian kita keliling sahabat sekalian, mengelilingi unit, terutama untuk mengecek tire. Nah, siapa tahu ada tire yang low pressure ya, itu kan kelihatan biasanya kan kalau tire low pressure, atau ada boulder atau tanah atau batu yang tersangkut pada tire. Nah, terutama tire bagian belakang ya sahabat sekalian ya. Dan kemudian kita juga cek yang namanya rock ejector ya sahabat sekalian. Nah, kadang rock ejector itu bengkok, dan kebengkokannya itu dia terjepit di antara dua tire ini sahabat sekalian. Jadi dia akan bisa merusak tire yang harusnya dia melindungi tire dari lumpur ya, di sela-sela tire 34 dan tire 56 ini dia malah merusak tire karena rock ejectornya bengkok sahabat sekalian. Nah, ini harus dicek ya. Nah, kemudian yang terakhir, ketika kita on unit, jangan lupa cek apakah ada error atau ada event yang terjadi pada unit kita. Jika ada, segera laporkan ke teknisi atau mekanik ya sahabat sekalian ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Harapannya ketika teman-teman saya dari operator yang melakukan P2H, kita melakukan P2H yang sangat optimal ya sahabat sekalian ya. Melakukan P2H yang berkualitas tapi cepat ya sahabat sekalian. Jadi kita tidak perlu melakukan satu persatu checklist, itu nggak perlu, tapi kita lakukan yang biasa menjadi temuan dan poin-poin yang berdampak sangat besar kepada unit dan terutama engine kita ya sahabat sekalian ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan operator maupun juga bagi mekanik ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Tonton terus channel Mas Karebet. Selebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.